Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas desain basis data. Saya Gita Islamianto Firdaus, NRP 21031 21031, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, dan yang kedua, memahami proses desain basis data. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu pratinjau. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua aturan SI atau sistem informasi, dan yang ketiga adalah proses desain basis data. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradig Soleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data untuk basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Kedua, aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama, dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Kedua, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan yang besar dan up to date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks, dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terakhir, terdapat konsolidasi dari informasi resource pada beberapa organisasi. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus mikro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah feasibility analysis. Tapi ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi.
Requirement Collection and Analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Tergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Tiga, desain. Tahap ini memiliki dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Implementasi. Sistem informasi diimplementasi. Basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Deployment. Deployment Operation and Maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Validation and Acceptance Testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Pertama, sistem definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Kemudian database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Kemudian database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem yang baru. Testing and validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya, sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data ataupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, proses desain basis data. Tujuan dari desain basis data yang pertama adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space in basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu: pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data.
atau disebut juga desain basis data logika, kemudian desain basis data fisik, lalu implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap 2A, desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kedua, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Ketiga, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Keempat, diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema seperti tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key atribut, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan hierarchy specification atau generalization. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam suatu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabung. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan di mana banyak view atau kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA. Untuk basis data yang besar dan pemakai dan aplikasi yang diharapkan, pendekatan view integration untuk merancang skema individual dan kemudian menggabungkan. Karena individual view relatif kecil, perancangan skema lebih sederhana, tetapi diperlukan metodologi untuk integrasi view ke skema basis data global. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Jadi, selama proses tersebut, beberapa tipe konflik di antara skema ditemukan.
Kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema yang lainnya. Beberapa konflik diidentifikasi sebagai hal pertama yang harus dipecahkan. Ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Konsep yang berhubungan direpresentasikan hanya sekali dalam skema global dan pemetaan antara view dan skema global ditentukan. Hal ini merupakan langkah yang sulit untuk melakukan pada basis data yang sebenarnya yang melibatkan ratusan entiti dan relasi. Hal ini melibatkan sejumlah intervensi manusia dan negosiasi untuk memecahkan konflik dan mendapatkan solusi yang dapat diterima untuk skema global. Keempat, restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Tahap kedua, B. Desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui atau aplikasi dengan cara DBMS independen. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Berikut adalah gambar yang sebelah kiri adalah modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar 2/5 merupakan skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2. Teknik yang umum digunakan untuk menentukan transaksi pada level konseptual adalah mengidentifikasi input atau output dan functional behavior. Dengan menentukan parameter input dan output dan aliran fungsi internal, desainer dapat menentukan transaksi secara konseptual dan dengan cara sistem independen. Tahap 3 adalah pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS. Dalam hal ini relasional, objek relasional, objek, dan lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server dan lain sebagainya. Faktor non teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi antara lain pertama, software acquisition cost. Merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak, termasuk pilihan bahasa, pilihan antarmuka seperti form, menu, dan antarmuka web berbasis GUI, pilihan recovery backup, metode akses khusus, dan dokumentasi. Versi DBMS yang tepat untuk sistem operasi harus dipilih. Biasanya, alat bantu pengembangan, alat bantu desain, dan dukungan bahasa tambahan tidak termasuk dalam harga dasar. Kedua, maintenance cost. Berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor
dan untuk menjaga versi DBMS agar tetap up to date. Ketiga, hardware acquisition cost. Perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan controller baru atau penyimpan DBMS khusus. Kemudian database creation and conversion cost. Berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS yang baru. Operasi sistem yang sudah ada dilakukan paralel dengan sistem baru sampai semua aplikasi diimplementasikan penuh dan diuji coba. Kelima adalah personal cost, yaitu akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi. Biasanya dilakukan oleh reorganisasi Departemen Data Processing. Keenam adalah training cost. Karena DBMS biasanya merupakan sistem kompleks, personal harus ditraining menggunakan dan memprogram DBMS. Training diperlukan pada semua level, termasuk programming, pengembangan aplikasi, dan administrasi basis data. Kemudian operating cost, yaitu biaya operasi lanjutan dari sistem basis data, biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Keuntungan DBMS tidak mudah diukur dan dihitung. DBMS memiliki beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar. Keuntungan lainnya adalah mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data dan keamanan, dan kontrol yang lebih baik. Next adalah tahap 4, pemetaan model data atau desain basis data logika. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring to schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Hasil dari tahap pernyataan desain data konseptual dalam bahasa DBMS terpilih yang merupakan skema level konseptual dan eksternal dalam sistem basis data. Tetapi jika pernyataan detail termasuk beberapa parameter rancangan fisik, spesifikasi DDL yang lengkap harus menunggu setelah tahap perancangan basis data fisik selesai. Tahap kelima adalah desain basis data fisik. Sebelum kita membahas mengenai utilitas ruang penyimpanan, terdapat perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik dan pada aplikasi basis data. Setiap DBMS menawarkan berbagai pilihan organisasi file dan akses path, termasuk di dalamnya berbagai tipe pengindeksan. Bila suatu DBMS dipilih, proses perancangan basis data fisik dibatasi pada struktur yang tepat untuk file basis data melalui pilihan yang ditawarkan DBMS. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Pertama, utilitas ruang penyimpanan. Merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data
dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Kemudian waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk akses, eksekusi, dan penerimaan respon. Transaction throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Hasil dari rancangan basis data fisik dalam tahap ini merupakan ketentuan awal dari struktur penyimpanan dan akses path untuk file basis data. Juga selalu diperlukan modifikasi rancangan berdasarkan observasi performasi setelah sistem basis data diimplementasikan. Aktivitas tahap berikutnya adalah tuning basis data. Tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Ya, sekian pembahasan kita mengenai desain basis data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.